Haleluya, puji Tuhan. Sekarang kita ditebus dengan darah yang maha kudus. Pengorbanan-Mu Yesus, Dia Allah penebus. Kebaikan Tuhan sempurna. Yesus bangkit naik ke surga. Tuhan berikan Roh-Nya untuk menolong kita. Kita punya pengharapan, kita tidak ditinggalkan sendiri. Bersuka bersorak, Tuhan melepaskan dosa. Bersuka bersyukur, kita umat berharga, sebab Tuhan mengasihi kita. Sekarang sampai selama-lamanya. Sekarang kita ditebus dengan darah yang maha kudus. Pengorbanan-Mu Yesus, Dia Allah penebus. Kebaikan Tuhan sempurna. Yesus bangkit naik ke surga. Tuhan berikan Roh-Nya untuk menolong kita. Kita punya pengharapan, kita tidak ditinggalkan sendiri. Bersuka bersorak, Tuhan melepaskan dosa. Bersuka bersyukur, kita umat berharga, sebab Tuhan mengasihi kita. Sekarang sampai selama-lamanya. Bersuka bersorak, Tuhan melepaskan dosa. Bersuka bersyukur, kita umat berharga, sebab Tuhan mengasihi kita. Sekarang sampai selama-lamanya. Sebab Tuhan mengasihi kita. Sekarang sampai selama-lamanya. Sebab Tuhan mengasihi kita. Sekarang sampai selama-lamanya. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Saat ini mari
hadir dalam setiap hati kita, dimanapun kita berada saat ini. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami bersyukur karena kami bisa ada sebagaimana kami ada, semuanya karena Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu
Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Yesuslah Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Kami rindu ya Roh Kudus, haleluya. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan bagi kami, nyatakan sekarang ya Roh Kudus, haleluya, haleluya, haleluya. Oh ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, kami rindukan. Haleluya, terima kasih ya Kudus, terima kasih buat jamahan bagi kami semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam sorga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami kembali mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan. Dalam ibadah kami Tuhan pada malam hari ini kami telah memuji-muji nama Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan persembahan pujian kami menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Saatnya Bapa pada malam hari ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkan kembali Tuhan firman-Mu. Tuhan, berikan kami urapan Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami apa yang Tuhan inginkan dari dalam kehidupan kami. Urapi kami semua Tuhan agar kami dapat mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menerima firman Tuhan. Kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam saudara-saudara, selamat beribadah dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita senang sekali ya saudara, meskipun kita bertemu secara online, tapi kita tahu kita dapat beribadah bersama-sama. Kuasa Tuhan tidak terbatas bagi kita semua. Mari saudara-saudara, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil ya saudara, ayat emas kita pada malam hari ini ada di 1 Tesalonika 5 ayat 19. Ayatnya sangat pendek ya, tapi saya rasa maknanya sangat jelas. Janganlah padamkan roh. Ya, jadi ini hanya ada 3 kata, janganlah padamkan roh. Nah, saudara-saudara, jika kita melihat di sini, di dalam ayat ini, roh itu ditulis dengan huruf besar. Jadi kita tahu di sini kata roh ini mengacu kepada siapa atau kepada pribadi, kepada sebuah pribadi. Ya, itu adalah Roh Kudus sendiri atau Roh Allah. Jadi kalau kita tambahkan ya, kita bisa katakan janganlah padamkan Roh Kudus atau janganlah padamkan Roh Allah. Nah, memang pertanyaan kita ya akan bilang, oh berarti Roh Kudus itu bisa padam, ya? Atau bagaimana ya? Kok bisa di sini dikatakan janganlah padamkan Roh Kudus atau janganlah padamkan roh, janganlah padamkan Roh Allah, gitu? Kok bisa padam? Ya, jadi mari kita renungkan bersama-sama ayat ini. Ya, pada malam hari ini ya saudara-saudara, kita sudah pahami bersama-sama bahwa di sini bahwa yang disebut dengan roh di sini adalah Roh Kudus atau Roh Allah ya, karena rohnya itu ditulis dengan huruf besar, Roh Kudus atau Roh Allah.
Jadi janganlah padamkan Roh Kudus atau Roh Allah. Nah, pertanyaan kita, apakah Roh Kudus itu bisa padam? Ya, pertanyaan pertama kita ya, apakah Roh Kudus bisa padam? Tentu tidak. Ya, Roh Kudus tidak bisa padam karena karakternya itu yang berkuasa, karakternya sebagai api ya, atau sebagai sesuatu yang sangat berkuasa yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, itu tidak bisa padam. Tapi apanya sih sebenarnya yang bisa padam kalau kita lihat dari ayat ini ya? Barangkali dari satu penerjemahan bahasa Inggris, dari satu versi bahasa Inggris yaitu Basic English, di situ ayat ini dikatakan do not put out the light of the Spirit. Ya, jadi ada tambahan kata the light of the Spirit. Ya, the light, nyala, api atau cahaya. Ya, jadi jangan do not put out ya, do not, jangan, put out itu padamkan, artinya the light. Jadi jangan padamkan cahaya, nyala, api dari of the Spirit, dari Roh Kudus. Jadi jangan padamkan api Roh Kudus. Jadi yang bisa padam, ya Roh Kudus akan tetap berkuasa. Saudara-saudara, itu kita yakin dia tidak akan padam, tapi apinya itu bisa padam. Ya, nyalanya itu bisa padam, cahayanya itu bisa padam, pekerjaannya itu bisa padam. Di mana bisa padam? Nah, itu barangkali kita bisa lihat dari 1 Korintus 3 ayat 16 ya. Mari di sini kita bisa baca bersama-sama. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jadi kalau kita mengacu kepada ayat ini, Roh Allah itu bisa padam di mana? Apinya itu bisa padam di mana? Di dalam kita. Ya, kenapa? Karena Roh Kudus atau Roh Allah itu perlu tempat untuk dia bisa berkarya. Dan kalau di 1 Korintus 3 ayat 16 ini dikatakan di mana sih dia bisa bekerja, di mana sih dia tinggal, di mana dia berdiam, di mana dia menyatakan pekerjaannya, itu adalah di dalam kita, ya. Sesuai dengan ayat di sini dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi di dalam kita semua anak-anak Tuhan, orang yang percaya, ada Roh Kudus, ada Roh Allah. Dan pekerjaannya itu bisa saja padam di dalam kita. Apinya bisa saja padam di dalam kita. Nyalanya bisa saja padam. Cahayanya apapun ya, kalau misalnya tadi kita terjemahkan dari kata the light itu ya, do not put out the light of the Spirit. The light ini nyala, cahaya ini bisa saja padam di dalam kita. Nanti kita akan lihat bagaimana gitu ya, kenapa bisa padam dan bagaimana caranya untuk kita tidak memadamkan api Roh Kudus itu. Ya, kita melihat saudara-saudara dalam Yohanes 16 ayat 13. Apa sih sebenarnya fungsi Roh Kudus itu ada dalam kita ya? Ini barangkali saya tidak akan membaca secara utuh, tapi kita akan baca di kalimat yang pertama. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi inilah fungsi Roh Kudus di dalam kita, memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Jadi begitu pekerjaannya padam, nyalanya padam di dalam kita, maka bisa jadi kehidupan kita tidak lagi dibawa kepada kebenaran. Kehidupan kita tidak lagi dipimpin oleh Dia. Entah kemana nanti kita berjalan gitu ya. Tapi yang pasti kalau kita melihat di ayat dalam Yohanes 16 ayat 13 ini, Dia adalah Roh kebenaran, Dia akan memimpin kamu dalam seluruh roh kebenaran, ke dalam seluruh kebenaran. Dia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Nah, jadi kalau kita mau memiliki kehidupan yang kekal, kehidupan yang diperkenan oleh Tuhan, kehidupan yang dibawa terus di dalam kebenaran Allah, ya, di dalam kebenaran Bapa di sorga, maka ayat ini akan memang menjadi tepat sekali. Janganlah padamkan roh, jangan padamkan pekerjaan roh, jangan padamkan api Roh Kudus dalam kita, nyala Roh Kudus dalam kita itu jangan sampai padam, ya, jangan kita padamkan. Oke, saya barangkali akan membawa satu pujian, ya, satu pujian yang singkat. Saya
yakin saudara-saudara sudah tahu pujian ini gitu ya. Saya nggak tahu milenial apa pernah dengar, mungkin juga pernah dengar gitu. Tapi kalau kita yang yang usianya sudah cukup ini ya, sudah cukup senior, kita pasti tahu lagu ini. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Nah, saudara-saudara, pujian ini menurut saya merupakan penerjemahan yang paling mudah dari jangan padamkan roh. Jadi di sini api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta itu sudah ada, api Pantekosta itu kita sudah tahu ya. Saudara-saudara, itu pasti adalah Roh Kudus, api Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus ya. Itu kupunya di sini dikatakan ya. Kenapa? Karena memang dia tinggal di dalam kita. Kita adalah bait Allah, di mana Roh Allah diam dalam kita. Jadi sudah jelas api Pantekosta kupunya. Tapi kemudian apa yang kita lakukan dengan api itu? Dengan nyala itu. Pujian ini katakan, ku biarkan menyala. Ku biarkan menyala, ku biarkan menyala selamanya. Ya, jadi dibiarkan menyala, terus dihidupkan untuk menyala. Ya, jadi itu adalah penerjemahan, menurut saya ini adalah penerjemahan dari janganlah padamkan roh. Ya, jadi kita terus harus membiarkan supaya api Pantekosta atau Roh Kudus itu terus menyala, tetap menyala. Kita menjadi tempat dari Roh Kudus untuk terus menyala ya. Kita sebagai bait Allah di mana Roh Allah berdiam, kita itu menjadi pribadi-pribadi yang di mana Roh Kudus bisa terus menyala. Nah, jadi kalau misalnya kita bilang bahwa ku biarkan menyala, dipelihara untuk menyala, berarti ada sesuatu dong yang harus kita lakukan untuk menjaga supaya Roh Kudus ini tidak padam. Ada sesuatu dong yang harus kita lakukan untuk menjaga nyala api ini tetap ada. Ku biarkan menyala. Ya, harus ada yang kita lakukan. Nah, kalau kita lihat dari Matius 25 ayat 1 sampai 13, ya kita tidak akan membaca ayat ini, tapi kita tahu dari perikop ini ada peristiwa di mana tentang pelita yang hampir padam, gitu ya, dan yang hampir padam apinya atau nyalanya, dan kemudian ada 5 orang gadis yang tidak membawa minyak, ya. Jadi di situ pada saat mereka itu menunggu gitu ya, mereka menunggu waktu itu menunggu mempelai pria. Kalau di ayat itu kita baca yang menyongsong mempelai laki-laki, mempelai pria. Kemudian ada satu saat di mana mereka tertidur, kemudian bangun. Pada saat bangun itu pelitanya barangkali semua 10 pelitanya itu hampir padam gitu ya. Nah, kemudian 5 darah itu yang ada bilang, wah kami tidak punya minyak, minta dong sedikit minyak dari 5 darah yang punya minyak. Tapi kemudian 5 darah yang punya minyak gitu ya, yang sudah punya minyak, waduh jangan deh, nanti kalau dibagi itu malah nggak cukup buat kita semua. Coba kamu pergi beli ke warung gitu ya. Nah, terus si 5 darah yang dikatakan di sini 5 darah yang bodoh itu pergi ke warung, tapi pada saat mereka kembali sudah beli minyak. Pada saat mereka kembali, tapi semuanya sudah terlambat. Mereka tidak bisa masuk ke acara pernikahan tersebut gitu, karena pintunya sudah ditutup. Nah, saya barangkali tidak bicara dari soal penantiannya ya, tapi saya bicara bahwa untuk kita bisa menjaga api nyala sama seperti darah-darah ini, api pelita itu kita harus punya minyak. Minyak itulah yang akan memelihara nyala api itu. Jadi kita harus punya minyak, saudara-saudara, untuk kita bisa terus memelihara nyala Roh Kudus, api Roh Kudus di dalam kita. Ya. Nah, apa sih minyak itu? Gitu ya. Kalau saya merenungkan minyak itu kan gini, kalau api itu kalau dikasih minyak gitu ya, dikasih minyak itu kan dia akan terus gitu ya menyala gitu ya. Tapi kalau misalnya model yang lain barangkali kalau di arang gitu ya, di kompor arang gitu itu kan dikipas gitu ya, dikipas ya. Tapi kalau misalnya
misalnya dalam api unggun gitu ya. Misalnya kita lagi api unggun kan di situ ada api ya, kadang dikipas tapi kan barangkali karena besar gitu dipercikan lagi minyak, nyalanya besar lagi gitu. Nah ini jadi kita harus punya minyak saudara dalam kehidupan kita ini, harus ada yang kita lakukan untuk kita bisa menjaga supaya api Pantekosta itu menyala terus. Nah apa ya saudara, apa sih apa ya minyak itu? Apa sih yang bisa kita lakukan untuk untuk memelihara nyala Roh Kudus ini? Ya saya meyakini dari bahwa minyak ini adalah makanan ya, makanan untuk roh kita di mana roh Allah berada, itu memberi makanan kepada roh kita sehingga roh Allah yang tinggal di dalam kita itu bisa terus menyala. Nah saya membaginya dalam dua ya, saudara, minyak itu atau apa yang kita lakukan, yaitu persekutuan pribadi kita dengan Allah dan persekutuan kita dengan orang percaya, itu adalah minyak kita. Persekutuan pribadi kita dengan Allah itu sudah jelas ya saudara, apa saja kita berdoa, memuji, menyembah, membaca firman Tuhan, itu dalam persekutuan pribadi kita dengan Allah. Itulah minyak itulah yang kita pakai gitu ya untuk menyalakan api Roh Kudus. Dan ini saya rasa sudah menjadi pengalaman bagi kita semua ya. Kita seringkali barangkali bangun dengan saya nih, terus terang cerita saya kadang-kadang bangun pagi ya, saudara-saudara, tahu aduh langsung kenapa ya, entah kenapa perutnya mules gitu ya, kayak ada suatu kekhawatiran yang mencekam gitu, padahal entah dari mana gitu ya, entah dari mana datangnya, tapi aduh kok rasanya gak enak gitu. Tapi kemudian saya bangun, saya berdoa ya, memuji nama Tuhan, menyembahkan, kemudian membaca firman, dan itu memang membangkitkan roh saya kembali. Saya yakin Roh Kudus menyala kembali sehingga kekhawatiran itu kemudian sirna, digantikan dengan sukacita, digantikan dengan damai sejahtera, digantikan dengan keyakinan, oh saya akan menghadapi hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Aku akan bersukacita, aku akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Ya, padahal waktu bangun barangkali, aduh, kok rasanya takut, kok rasanya gentar. Ya, tapi setelah kita berdoa, memuji, menyembah dan membaca firman khususnya, kemudian kita dibangkitkan lagi. Ya, Roh Kudus mengingatkan kita lagi, Roh Kudus menarik kita lagi. Jadi saya yakin saudara ya, persekutuan pribadi kita dengan Allah ya, berdoa, kemudian memuji, menyembah Tuhan, baca firman Allah, maupun barangkali persekutuan kita bersama-sama dengan keluarga, itu akan bisa mempertahankan nyala Roh Kudus di dalam kehidupan kita atau dalam diri kita. Nah kemudian yang kedua ya, minyak yang kedua yang tadi saya katakan adalah persekutuan dengan orang-orang percaya. Nah persekutuan dengan orang-orang percaya ini juga suatu yang menurut saya bisa mempertahankan nyalanya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya, mari kita baca di dalam Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, kenapa kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah? Kenapa? Saudara, karena saya yakin saudara di dalam ibadah itu ada berkat rohani yang besar. Ada penghiburan ya. Saudara, ada sharing ya, sharing firman, sharing kesaksian gitu ya. Kita bisa sharing perbuatan Tuhan. Jadi jangan tinggalkan pertemuan ibadah. Jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita ya. Jangan kemudian pilihan kita, udahlah saya nggak usah beribadah gitu. Kenapa? Kalau kita tidak beribadah, saudara, saya yakin nyala Roh Kudus itu akan mati ya, akan padam ya. Nah, saya sharing saja ya. Saudara-saudara, saya mengikuti saya mencoba merintis gitu ya sebuah bisnis. Memang bisnis ini adalah bisnis personal franchiser gitu ya. Nah, kita itu dikumpulkan dalam satu komunitas gitu ya. Jadi kita ini sesama
sesama personal franchiser ini dikumpulkan dalam satu komunitas. Nah, di dalam komunitas ini ya saudara-saudara, itu kita dilatih untuk berpikir positif gitu ya, dilatih untuk berpikir positif. Kita semua bisa jadi orang yang gagal gitu ya, ada kegagalan, ada halangan, ada rintangan dalam kita menjalankan katakanlah bisnis kita ini. Tapi kita tidak diajarkan untuk menjadi lemah gitu ya, untuk menjadi melihat kegagalan itu kemudian waduh, ya udah kalau gitu berhenti aja. Tidak. Kita melihat bahwa di dalam kegagalan pun ada peluang. Jadi kita dilatih di situ ya, kita saling sharing, kita saling ada baca buku, ada juga mendengarkan kita menyebutnya itu podcast dan yang lain-lain itu untuk melatih pikiran positif kita. Nah, demikian juga ibadah kita. Makanya jangan jauhkan diri dari ibadah-ibadah kita. Ya, satu kali saja coba saudara, satu kali saja saudara mencoba menjauhkan ibadah, nggak ibadah gitu ya. Nah, itu bisa terbawa tuh saudara, kita tidak mau lagi beribadah. Udah minggu depan, kayaknya nggak apa-apa juga, udah deh, nggak usah ibadah. Lama-lama kita pasti tidak akan lagi mendapatkan mendapatkan makna atau mendapatkan kuasa dari ibadah itu, sehingga kemudian kita meninggalkan ibadah. Jadi kalau kita ingin memelihara nyala Roh Kudus dalam kehidupan kita, saudara-saudara, mari jangan jauhkan diri dari ibadah kita. Jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Hadirilah ibadah, hadirilah pertemuan, hadirilah doa, hadirilah itu ya saudara ya, meskipun sekarang masih terbatas dalam online gitu, tapi hadiri, ikuti, itu akan bisa saudara, itu akan bisa menjaga nyala Roh Kudus dalam kita. Nah, kemudian ya itu jadi persekutuan dengan orang percaya yang lain yang bisa kita bina saudara, yang kita bisa ikuti terus, atau kita bisa kita bisa lakukan untuk menjaga nyala Roh Kudus dalam kita, itu adalah pelayanan. Ya, saudara, ini juga jadi kesaksian bagi saya. Bagaimana pelayanan itu memang menjaga kita sehingga kita itu tetap ada gitu ya, tetap ada dalam hadirat Tuhan, tetap ada. Bagaimana kalau misalnya gini ya, saya tidak membayangkan kalau saya tidak punya pelayanan gitu ya, saya tidak diminta misalnya oleh Bapak Gembala, Kak Esther boleh ya sharing firman, atau misalnya Kak jadi WL ya untuk ini, atau sudah dapat tugas jadi WL. Saya nggak kebayang saudara kehidupan saya tanpa pelayanan. Kenapa? Karena pelayanan itu yang menurut saya itu menjaga diri saya untuk terus membaca firman gitu ya, mempersiapkan diri, mendengarkan puji-pujian gitu ya, mendengarkan puji-pujian, belajar pujian yang baru atau apa. Itulah yang menjaga saya gitu ya. Sehingga saya yakin saudara, pelayanan itu akan membuat nyala Roh Kudus itu tetap ada dalam kita. Ya, bisa kita baca dalam Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, jadi saya yakin saudara-saudara, pelayanan itu akan membawa kita, roh kita itu untuk terus menyala-nyala. Jadi jangan tinggalkan pelayanan. Kita juga kadang-kadang sering ya, atau kadang-kadang sering, bukan kadang-kadang sering. Kadang-kadang kita bilang, istirahat dulu deh gitu ya. Istirahat dulu 3 bulan, istirahat dulu deh berapa, jangan dulu deh, saya jangan dulu dijadwalkan gitu ya. Padahal itu ada satu masa di mana nanti kita tidak lagi mendapatkan nyala itu, kemudian akhirnya udah lama-lama mundur, lama-lama tidak, karena kita sudah tidak merasakan lagi apinya gitu ya, tidak merasakan lagi panasnya gitu ya. Kalau misalnya suasana pelayanan gitu ya, persekutuan bersama-sama, kita kemudian bisa saja menjadi mundur gitu ya. Kita tidak lagi membiarkan Roh Kudus bekerja. Nah, jadi mari kita terus ada dalam pelayanan. Saudara-saudara yang mungkin belum ada pelayanan, coba lihat pelayanan apa dalam gereja ini yang bisa kita lakukan. Masuklah dalam pelayanan ya. Biarlah kerajinan kita yang sudah punya pelayanan, janganlah kerajinan kita kendor. Biarlah roh kita terus menyala-nyala dan kita terus melayani Tuhan. Karena dengan demikian, saya yakin kita bisa memelihara api Roh Kudus. Nah, kemudian barangkali renungan yang terakhir ya, kapan sih gitu ya, atau barangkali kata-katanya,
kapan lah, kapan gitu, atau kapan ya Roh Kudus itu bisa padam? Nah, kalau saya tanyakan, apakah pada saat kita kecewa saja atau bagaimana? Nah, manusia, saudara-saudara, manusia itu adalah makhluk yang sangat unik ya. Mari kita baca dalam Amsal 30 ayat 9. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mensuri dan mencemarkan nama Allahku. Saudara, kalau kita lihat di sini, saudara, dalam keadaan diberkati dan dalam keadaan yang terpuruk pun kita bisa melupakan pekerjaan Roh Kudus. Jadi kalau di sini katakan, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Ini barangkali bisa kita lihat dari ini ya, dari ayat 8-nya ya, barangkali. Bisa kita lihat dari Amsal 30 ayat 8, kalau nggak salah di situ dibilang, jangan berikan aku ini ya. Saya juga harus. Nah, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Ya, di sini. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Jadi jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Kalau kita sambung lagi ke ayat itu, supaya kalau aku kenyang atau kaya, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin ya, sedang dalam penderitaan atau barangkali dalam kekecewaan, aku mensuri dan mencemarkan nama Allahku. Jadi inilah manusia. Ya, saudara, saya merenungkan ayat ini, wah ini unik sekali manusia itu. Di dalam keadaan yang penuh dengan berkat pun kita bisa saja memadamkan pekerjaan roh. Ya, kita bisa saja lupa gitu kepada Tuhan. Lupa melatih diri kita untuk beribadah, ya. Lupa beribadah, lupa berdoa, lupa baca firman dalam keadaan diberkati, bisa. Dalam keadaan susah atau kalau di sini miskin, bisa juga dalam keadaan kecewa, tidak mau berdoa, maunya menyalahkan yang lain, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, menyalahkan siapa, gak bisa berdoa, gak bisa baca firman. Kenapa? Karena terlalu kecewa. Saya istirahat dulu deh dari pelayanan saya. Gitu, kenapa? Lagi ada masalah nih. Gitu ya. Itu hal yang bisa saja mempengaruhi manusia sehingga nyala Roh Kudus itu bisa padam dalam kita. Ya, nyala Roh Kudus yang ada dalam kita bisa padam. Jadi saya melihat, saudara, ini baik dalam keadaan yang diberkati maupun di dalam barangkali keadaan yang kekurangan, mungkin sakit atau apa, sebagai manusia kita punya pekerjaan Allah atau pekerjaan Roh Kudus bisa saja padam. Oleh karena itu, kalau kita kembali lagi kepada minyak itu, persekutuan pribadi kita dan persekutuan kita dengan orang-orang percaya itu sebenarnya harus kita lakukan setiap saat. Bagaimanapun keadaan kita, apakah kita pada saat kita sedang diberkati, pada saat kita sedang ada dalam kekecewaan atau kegagalan, kita harus terus memelihara nyala Roh Kudus itu dengan terus rajin dalam persekutuan pribadi kita dengan Allah, gitu ya, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, baca firman, dan juga persekutuan dengan orang percaya, ya, tetap beribadah kepada Tuhan, tetap melayani Tuhan, ya. Dengan demikian saya yakin nyala Roh Kudus atau api Roh Kudus itu yang ada di dalam kita akan bisa terus menyala. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang dalam sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kembali kepada Tuhan. Kami mengucap syukur, berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan terima bersama-sama pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kiranya kami melatih diri kami Bapa, untuk selalu setia, rajin dalam persekutuan pribadi kami dengan Tuhan maupun persekutuan kami dengan orang-orang percaya. Kami tidak menjauhkan diri dari ibadah-ibadah kami. Kami tidak menjauhkan diri dari
pelayanan kami, bagaimanapun keadaan kami. Apakah pada saat kami sedang diberkati, ataupun mungkin Tuhan pada saat kami ada kegagalan atau ada kekecewaan. Kami tetap Tuhan ada dalam pelayanan kami kepada Tuhan. Kami tetap ada dalam persekutuan pribadi kami dengan Tuhan. Karena dengan demikian Tuhan kami tahu api Roh Kudus, nyala Roh Kudus akan terus ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, berikan kami kekuatan dengan Roh Kudus-Mu yang ada di dalam kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah ucapan syukur dan doa kami kepadamu. Kami perlaskan hanya dalam satu nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang selalu menguatkan kita. Kita berdoa terus supaya Roh Kudus terus menjamah setiap hati kita. Haleluya, haleluya. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap.
kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami pada saat ini Tuhan. Kami telah diberkati lewat firman-Mu Tuhan pada malam hari ini. Kami telah dikuatkan lewat firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya juga Tuhan, Roh-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami. Malam hari ini, Engkau telah mengurapi kami, Engkau telah menjamah kami, Engkau telah memulihkan setiap hati kami. Mari Roh Kudus terus mengalir dalam kehidupan kami. Biarlah jamahan Tuhan juga, jamahan Roh Kudus mengalir dalam setiap Bapak Ibu Saudara yang saat ini berdoa di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di setiap hati kami dimanapun kami berada saat ini. Terus mengalir ya Roh Kudus. Terus mengalir dalam kehidupan kami ini Tuhan. Untuk mengiringi setiap langkah kehidupan kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk jamahan-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.